Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki Tuhan yang besar, dan juga kita pasti memiliki masalah yang besar. Bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang besar? Kita harus menyadari bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah, dan Dia sanggup untuk mengatasi masalah saudara. Pada waktu murid-murid mendapatkan masalah, angin sakal datang kepada mereka pada waktu mereka berlayar, dan mereka diombang-ambingkan oleh gelombang. Dan Yesus ada di situ. Dan Yesus datang, tetapi Dia melewati mereka. Di sini saudara-saudaraku, kita mendapatkan prinsip rohani bahwa kalau kita ada masalah, Tuhan yang maha besar itu, Tuhan yang maha tahu itu, Dia tahu masalah saudara, Dia mengerti masalah saudara. Bahkan Dia mau datang untuk menolong menyelesaikan masalah saudara. Tapi kalau saudara tidak menyadari Tuhan itu ada, tidak menyadari bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk menyelesaikan masalah saudara, maka Yesus akan berlalu. Yesus datang tergantung daripada saudara merespon. Apakah saudara mau mengundang Dia untuk menyelesaikan masalah saudara, ataukah saudara tidak mengundang? Seperti murid-murid memandang Yesus, dan mereka memandang yang keliru. Karena kehadiran Yesus, mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Mereka melihat itu hantu. Kemudian mereka menjadi lebih takut lagi. Padahal ada Tuhan yang ada bersama dengan mereka, yang pasti akan menyelesaikan angin sakal itu, gelombang itu. Pasti mereka akan ditolong oleh Tuhan. Tapi karena mereka salah pandang terhadap Tuhan, sehingga mereka tidak mengalami Tuhan, maka angin sakal itu menjadi ketakutan bagi mereka. Karena itu saudara-saudara, kita adalah manusia yang terbatas. Dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita karena keterbatasan kita. Tetapi di sisi lain ada Tuhan yang tidak terbatas, yang maha tahu. Dia mau menolong untuk menyelesaikan masalah kita. Dia mau supaya kita datang untuk menerima penyelesaian terhadap masalah kita yang besar. Tuhan di atas daripada segala keajaiban. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa melakukan segala keajaiban apa saja. Dan saudara juga bisa melakukan keajaiban sama seperti Tuhan. Kita belajar daripada Simon Petrus, bagaimana Simon Petrus melihat berbeda dengan murid-muridnya. Murid-murid melihat itu hantu, dan Petrus pun juga melihat mungkin itu hantu. Tetapi ada satu kesadaran, dan kesadaran ini saya katakan iman. Dan dia melihat bahwa kalau itu hantu atau bukan. Tapi dia tahu kalau itu Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan di atas badai, Tuhan di atas semua masalah. Karena dia berkata, kalau itu Engkau Tuhan, biarkan aku berjalan di atas air. Petrus melihat masalah, tetapi juga melihat Tuhan. Dia melihat masalah yang besar, tapi dia juga melihat Tuhan yang besar. Walaupun imannya masih kecil, tetapi iman yang kecil, di mana dia adalah manusia yang terbatas, yang tidak bisa menyelesaikan masalah angin sakal itu. Tetapi dia tahu bahwa angin sakal ini, kalau dia datang kepada Tuhan yang maha kuasa, maka dia percaya bahwa dia juga akan mengalami peristiwa-peristiwa di mana yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu saudara-saudaraku, Petrus mulai memandang Tuhan dan mencari Tuhan. Dan pandangannya kepada Tuhan menjadi lebih sempurna. Dan pada akhirnya ada iman tumbuh. Iman tumbuh pada waktu pendengar akan firman Tuhan. Kalau saudara beriman kepada semua firman Tuhan, iman saudara bertumbuh. Minta kepada Tuhan supaya saudara bisa memiliki iman untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Petrus bisa melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena dia yang terbatas bergantung kepada Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan memakai kita yang tidak terbatas untuk melakukan perkara-perkara yang tak terbatas. Kita yang tidak tahu, kurang tahu, tapi kita mau datang bergantung kepada Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa. Dan kita akan mengalami level di mana kita kurang tahu menjadi lebih tahu, di mana kita kurang berkuasa menjadi kuasa. Tuhan mau kita naik level untuk bisa melakukan seperti yang Tuhan perbuat. Karena itu saudara-saudaraku, Simon Petrus, dia tahu bahwa Tuhan mampu mengatasi masalah. Karena dia datang kepada Tuhan dan mau merasakan, mau naik dalam level rohani, yaitu melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Yesus berjalan di atas air, dan Petrus bisa berjalan di atas air. Dia yang terbatas bisa melakukan yang tidak terbatas. Karena pada waktu Tuhan tidak terbatas itu datang, kita tangkap kesempatan ini. Kita mengundang Dia untuk terlibat dalam hidup kita, supaya kita bisa melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Kita bisa melakukan mujizat. Kita bisa melakukan perkara-perkara besar, seperti Petrus yang berjalan di atas air. Karena dia tahu dia terbatas dan tidak bisa menyelesaikan masalah, dan dia undang Tuhan yang tidak terbatas, dan Tuhan mau. Karena itu Tuhan berkata pada Petrus, datanglah, berjalanlah di atas air.
Dan Petrus melakukan seperti yang Tuhan katakan. Dan Petrus berjalan di atas air dan melihat mujizat. Saya percaya saudara juga yang terbatas bisa melakukan hal yang terbatas kalau saudara mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan, untuk Tuhan terlibat dalam masalah saudara. Masalah apapun yang saudara alami, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah saudara. Saudara yang terbatas bisa melakukan hal-hal yang terbatas karena Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, tenanglah, maka badai itu tenang. Saya percaya Tuhan akan menolong masalah saudara apapun. Tuhan berkata, tenanglah, redalah angin ribut, redalah masalah saudara, redalah persoalan saudara. Kalau saudara masuk di dalam area di mana saudara menyadari saudara terbatas, dan saudara masuk kepada ketergantungan kepada Tuhan yang terbatas. Mari saudara-saudara mengalami hal-hal yang tak terbatas itu dengan melibatkan Tuhan yang tak terbatas itu di dalam hidup saudara. Mari saudara mengalami kuasa dari Tuhan, di mana kuasa Tuhan yang tak terbatas itu menyertai saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Salam.